belajar lanjutannya, yaitu apa? Pemangkatan, akar, FPB, dan KPK. Kamu udah pelajari itu waktu sekolah dasar juga. Jadi sekarang ini hanya ngulang-ngulang aja. Halo guys, welcome back with me, Miss Vivian. Pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kemarin kamu udah belajar tentang pengenalan bilangan, operasinya, sifat-sifatnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kamu belajar lanjutannya, yaitu apa? Pemangkatan, akar, FPB, dan KPK. Kamu udah pelajari itu waktu sekolah dasar juga. Jadi sekarang ini hanya ngulang-ngulang aja, cuman kamu harus lebih paham. Ya, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek videonya. Check this out! Halo, bilangan bulat part kedua siap meluncur. Mari kita perhatikan, kita ulang lagi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Mari kita simak. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jika kedua tanda berbeda, maka kedua bilangan tersebut dikurangi. Dan tanda dari hasil mengikuti tanda pada bilangan yang paling besar. Contohnya, ada minus 105 tambah 120. Tandanya beda. Kalau beda, berarti dikurangin. Kurangin angkanya, tandanya ngikut yang paling besar. Yang lebih besar 120 kan? Berarti hasilnya 15. Yang kedua, 12 dikurang 34. Nah, tandanya berbeda kan? Yang satu nih, yang satu ini 12 bernilai positif, yang ini negatif, berarti hasilnya negatif ya kan, karena yang negatif lebih besar, angkanya tetap harus dikurangi. Bisa ya? Next. Nah, kemudian ada jika kedua tanda sama, maka kedua bilangan dijumlahkan dan tandanya mengikuti kedua bilangan tersebut. Kalau tandanya sama, jumlahin aja. Nih, minus 17 kurang 13. Angkanya dijumlahkan, tandanya ngikut, sama-sama minus. Berarti minus 30. 10 tambah 25. Sama-sama positif kan, ini dua-duanya sama-sama positif. Berarti menjadi 35 gitu. Next. Nih, jika tanda negatif saling berdekatan, maka tanda tersebut berubah menjadi positif. Gimana itu? Nih, 43 kurang minus 15. Tanda negatifnya ini berdekatan, kurang dengan minus, berarti berubah menjadi tambah. Nah, angkanya dijumlahkan. Karena itu udah jadi tambah, ya kan? Yang kedua. Nih. Minus 19 dikurang minus 23. Tandanya ini berdekatan, ubah jadi positif. Tapi si 19 tetap minus, berarti jadi minus 19 tambah 23. Balik lagi ke sini. Tandanya berbeda, berarti angkanya dikurangi. Tandanya ngikut angka yang paling besar. Berarti hasilnya 4. Gitu. Oke, next. Nah, di sini kita lihat perkalian dan pembagian. Tuh, jika kedua tanda pada bilangan berbeda, maka tanda dari hasil perkalian atau pembagian adalah negatif. Kalau tandanya beda di perkalian atau pembagian, berarti hasilnya negatif juga. Minus 15 bagi 3, minus 5. Minus 12 kali minus 5, minus 60. Nah, yang kedua, jika tandanya sama, berarti positif. Minus 7 kali minus 5, 35. Sama-sama negatif ya. Nih, sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Apalagi kalau dia sama-sama positif, berarti hasilnya pun positif. 15 kali 5 sama dengan 75. Gitu. Nih, ada tipsnya. Mari kita lihat. Tipsnya adalah
selesaikan dulu bagian yang memiliki tanda kurung. Jika pada soal ada tanda kurungnya, selesaikan dulu yang punya tanda kurung. Gitu. Yang kedua, selesaikan dari sebelah kiri. Kalau di soalnya itu semua tandanya sama, kalau penjumlahan dan pengurangan sama kuat, perkalian dan pembagian pun sama kuat. Kalau di dalam soal itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan, selesaikan dari sebelah kiri. Begitupun jika dalam soal ada perkalian dan pembagian, selesaikan dari sebelah kiri juga. Nah, yang kedua, selesaikan perkalian atau pembagian. Yang lebih kuat perkalian atau pembagian. Jadi selesaikan dulu perkalian pembagian, baru selesaikan penjumlahan atau pengurangan. Gitu. Harus bisa. Ya. Next. Ini contohnya. Kalau lihat dari contoh ini, 80 bagi, ini ada tanda kurung. Tuh. Tapi ada tanda kurung lagi di sini nih. Ada tanda kurung juga kan? Berarti mana duluan yang diselesaikan? Yang tanda kurung yang di dalam. Berarti jadi yang ini ya yang diselesaikan 11 kurang 7. Berarti jadi 80 bagi 4 kali minus 4. Ini tetap ada di dalam kurung. Berarti ini duluan diselesaikan. Berarti 80 bagi minus 16 sama dengan minus 5. Bisa ya? Oke, kita next ke pangkat dan akar. Ini lumayan gampang kok pengertiannya. A pangkat N adalah A kali A sampai sebanyak N. Ini dia, sampai sebanyak N. Berarti A ada sebanyak N faktor. Nih, kalau ke dalam angka kita lihat. Nih, P pangkat 4. Berarti udah bisa dilihat dong. Berarti ada berapa faktornya? 4. Berarti P-nya dikali sebanyak 4 kali. Nih, P kali P kali P kali P. Maka P sebanyak 4 faktor. Nah, kalau angka 5 pangkat 3. Berarti faktornya ada berapa? 3. 5 kali 5 kali 5 berarti 5 sebanyak 3 faktor gitu. Ini dia. Lanjut, sifat pemangkatan. Pemangkatannya adalah yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Lihat, ini sama-sama A. Kalau ini udah sama, bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia perkalian, jumlahkan pangkatnya. M tambah N. Contohnya begini. Lihat. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kan ini udah sama-sama 2 nih. Dia dikalikan. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3. 5. 2 pangkat 5 jadinya. Yang selanjutnya. Sekarang pembagian. Tapi ininya sama-sama A. Pembagian berhubungan dengan pengurangan, berarti pangkatnya dikurangi. M kurang N. Contohnya adalah 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 2. Udah sama-sama 4 nih. Pembagian berarti pangkatnya dikurangi. 5 kurang 2 berarti 4 pangkat 3. Gitu, gampang lah. Nah, selanjutnya A pangkat M dipangkatkan N. Udah dipangkat M, dipangkatkan N pula. Kalau begini, pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat M kali N. Atau contohnya adalah 3 pangkat 5 dipangkatkan 3. Berarti 5 kali 3. Berapa tuh? 3 pangkat 15. Gitu. Nah, ada lagi nih. A kali B pangkat N. Kalau di dalam kurung seperti ini bentuknya, ada di luar pangkat, berarti dua-duanya dipangkatkan. A pangkat N kali B pangkat N. Seperti ini bentuknya. Berarti kalau di dalam angka adalah 3 kali 7 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Berarti ini satu-satu kan. 3 pangkat 2, 7 pangkat 2 gitu. Bisa ya? Harus bisa dong. Nah, kita lanjut. Ini ada sifat akar. Tuh,
Misalnya ada akar A kali B, berarti ini bisa dipisah, akar A kali akar B. Contohnya gimana Miss? Nih, misalnya ada soal akar 3 kali 2, berarti dipisah boleh, akar 3 kali akar 2. Next, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Di angkanya bagaimana? Akar 6 per 7 sama dengan akar 6 per akar 7 gitu. Nih, ada lagi akar A kali akar A sama dengan A. Kalau yang di dalam akar ini sama nilainya, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Gitu ya. Nih, maka jadi akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Akar 10 kali akar 10 sama dengan 10 gitu. Oke, next. Ini adalah KPK dan FPB. Kalian pasti udah pelajari dong ini ya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana hasil kali faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Kalau FPB, ambil pangkat yang terkecil, tapi faktor primanya harus sama, kebalikannya gitu. Udah pernah dong ini dipelajari ya. Maka hasilnya menjadi begini contohnya. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Kalau 28, 2 pangkat 2 kali 7. Usahakan satu letak ya. Kayak mana cara carinya 22 pangkat 2 kali 7? Pakai poin faktor yang 28. Bagi berapa nih? Bagi 2 boleh. Dapat berapa? 14. Terus bagi 2 lagi. 2 sama 7, berarti faktor primanya 2, 2 dan 7 gitu kan. Maka jadi 2 pangkat 2 sama 7. Nah kemudian si 42 sama dengan seperti ini caranya, poin faktor 2 kali 3 kali 7. Miss tandain yang sama, ini Miss kosongkan. Kenapa? Karena temannya nggak ada. Berarti jadi KPK nya adalah ambil semuanya, tapi pangkatnya yang paling gede. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Berarti hasilnya 84. Kalau FPB berbeda, ambil yang sama aja, tapi ambil pangkat terkecil. Berarti 2 kali 7 adalah 14 gitu. Bisa ya? Thank you. Semoga bisa dan paham. Nah, udah pada nonton kan? Pasti deh udah paham, gak usah lagi kita basa-basi. Kamu pasti udah paham. Kalau gitu kita lanjut aja ke kuisnya ya. Yang kemarin nilainya jelek, hari ini kamu harus perbaiki nilainya. Berarti hari ini harus 2 kali lipat nilainya dari yang kemarin. Tapi kalau 0 gimana Miss? Berarti harus 100. Gitu ya. Kalau gitu langsung aja ke kuisnya. Kuis udah menunggu kamu. Jangan lupa tetap absen di bawah. Oke, bye-bye.